Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan 3 bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himne atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan explore selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy, bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku malu mengaku dia di hadapan Bapakku ataupun para malaikat kudusnya pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Dia tinggal setia, dia tetap setia sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we shall also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu dijanjikan, ada janji daripada Bapa, the promise of the Father. Kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan menceritakan kebaikan Tuhan di komsel, ya, lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang, tapi setia sampai mati karena dipakai perkataan martus. Bahasa Latin martir. Nah, lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati ya. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesaksian luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop gereja mula-mula ya. Itu abad yang ke-5 ke-6 itu. Polikarpus. Polikarpus, poli itu banyak, karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin, disuruh menaikkan ukupan bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun Tuhan itu setia pada saya. Saya tinggal usia berapa, aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu, kalau dia mati sebagai martir, dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi ketika pertama dibakar, apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu yang menyaksikan melihat, itu seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya bukan seperti. Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang Jemaat Roh. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini, siang hari ini. Selamat bergabung juga untuk Anda yang nonton online. Selamat bergabung dalam ibadah roh pada hari Minggu pagi ini. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan naikkan beberapa puji-pujian untuk Tuhan kita. Kita mau tinggikan namanya. We will bless your name Jesus. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama ya. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your
desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. And with every blessing, Lord, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Oh, blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. And with every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Ayo semuanya. Blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Saudara, mari kita mau belajar lagu berikut ini, lagu yang baru. Lagu ini berkata bahwa Tuhan di hidup kita harus lebih banyak daripada kita ya. Jadi Tuhan harus bersinar melalui kehidupan kita. So, mari kita belajar lagu ini bersama-sama. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Invading all my weakness, you wrap me up in praise. The worst of me succeeded by the best of you. Yes.
percaya Tuhan kita luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Luar biasa, Anda dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Untuk Anda yang beribadah secara online, kami mengucap syukur Anda menyempatkan diri Anda untuk mendedikasikan minggu yang pertama atau hari yang pertama dari minggu ini kepada Tuhan. Jadi sekali lagi welcome, terutama buat orang-orang yang baru pertama kali hadir di sini. Kami sungguh bersuka cita Anda bisa menjadi bagian dari keluarga gereja kita, Gereja Rock Philadelphia. Nama saya Rosid, kalau kita belum kenal, saya dipercayakan oleh jemaat setempat dan oleh para pemimpin di tempat ini untuk menjadi gembala dari gereja ini. Jadi saya sangat senang kalau Anda sedang mencari komunitas atau mencari keluarga rohani Anda. Mudah-mudahan kalau Anda belum punya, Anda bisa menjadikan tempat ini menjadi keluarga rohani Anda. Bapak Ibu, saya nggak punya banyak pengumuman, tapi sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kita mempunyai visi di gereja ini mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Menurut kita untuk mengenal Tuhan itu seharusnya jangan dipersulit. Yang sulitnya nanti, saudara, ketika kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak perubahan yang kita harus lakukan untuk kita semakin lama semakin seperti Kristus. Tapi untuk di awal, untuk Anda bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, seharusnya itu nggak dipersulit. Dan itulah visi kita. Kita percaya bahwa perjalanan iman setiap Anda itu merupakan sebuah proses, nggak ada dari kita yang sudah mencapai garis finish, semuanya ada di dalam proses, saudara. Pengumuman berikutnya, buat Anda yang ingin connect dengan kita, kayak pengumuman-pengumuman paling mudah dan paling up to date, Anda bisa like social media kita, Instagram, Facebook, atau apapun juga yang sekarang ada, YouTube, kita semua ada di sana, saudara. Jadi Anda search Rock Philadelphia dan Anda akan menemukan kita, dan Anda tinggal like atau follow atau subscribe, saudara. Biar enggak, terkadang kalau jadwalnya berubah, kayak minggu kemarin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau kita ada ibadah gabungan, lalu mereka datang siang hari. Tapi kalau di social media kita akan selalu update apapun pengumuman yang harus diumumkan. Satu lagi, saudara, pengumuman bantu doa. Kalau Anda doa pagi hari, malam hari, bantu doa dalam soal ini, saudara. Kita masih tahap yang sangat-sangat amat awal. Jadi ini belum terlalu banyak dibicarakan, tapi kita rindu supaya Tuhan kasih tempat yang baru, Tuhan kasih tempat yang lebih besar, karena kerinduan hati saya adalah terutama generasi muda punya tempat yang layak, tempat yang bagus, tempat yang lega, saudara, buat mereka. Sekali lagi kita bisa bantu untuk mereka bertumbuh dalam soal sisi rohani. Jadi kita ada di dalam tahap awal sekali untuk mencari tempat yang baru. Kemarin itu kita sudah bicara dengan satu gereja yang kebetulan gereja Advent, yang ibadahnya hari Sabtu. Jadi Minggu tempatnya disewakan dan tempatnya sangat besar walaupun itu gereja tua, saudara. Tapi sekali lagi ini proses yang sangat awal. Jadi untuk sekarang bantu doa. Kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Kalau bukan, Tuhan berikan tempat yang baru. Tapi kita sangat excited kalau ini sampai terjadi karena kita akan masuk di musim yang baru untuk gereja kita. Jadi bantu doa ya, saudara, untuk setiap Anda. Oke, kita akan berdoa, lalu kita akan menerima perjamuan kudus, lalu Nana, Ella, dan Marshall akan memimpin kita dalam satu pujian lagi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Hari yang baru ini kami boleh diperkumpulkan di sini sebagai gerejamu dan komunitasmu, Tuhan. Hari ini kami mau katakan, kami dedikasikan ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar apapun yang kami lakukan, terutama dalam ibadah ini, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami, Engkau pimpin juga perjamuan kudus yang sebentar lagi kami akan ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Serahkan padamu.
pujian ini kita nggak cuma menyanyikannya melalui bibir kita, tapi kita mau menaikkan pujian ini dari hati kita dengan penuh iman dari hati. Banyak hal-hal yang mungkin belum terjadi di depan kita, yang kita nggak bisa lihat masa depan kita. Banyak kekhawatiran apa yang akan terjadi nanti. Tetapi saya mau ingatkan, Tuhan mau ingatkan saudara semua pagi hari ini, gak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa izin dari Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Saat cobaan datang jangan pernah lengah, jangan pernah patah semangat. Tuhan mau kita belajar untuk lebih kuat lagi. Jika Dia sudah membuka pintu, gak akan ada satupun yang bisa menutupnya. Dan kita gak perlu dengarkan omongan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang berkata, kamu gak akan bisa, itu gak mungkin. Kamu gak akan sembuh. Jangan dengarkan omongan orang-orang. Kita mau taruh harapan iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di kedepan nanti, itu semua sudahlah kehendak Tuhan. Tuhan yang sudah rancangkan kehidupan kita. Dia tahu nama kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Jadi kita gak perlu khawatir tentang masa depan kita. Mari kita mau naikkan pujian ini. Segala perkara kami serahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah pembela kami. Segala kekhawatiran kami mau taruh di telapak kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang memelihara kami. Engkau memelihara burung-burung dan bunga-bunga di luar sana Tuhan. Dan kami jauh lebih berharga daripada burung-burung dan bunga-bunga di luar sana Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Kami percaya Engkau yang pelihara kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Dia yang bela kita. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Mari letakkan semua kekhawatiran-Mu. Allah pemelihara, Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Kami sungguh percaya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Anda boleh mengangkat perjamuan kudus Anda. Ada 2 bagian dalam sini, Saudara. Ada di atasnya ada roti dan di bawah ada anggur. Pastikan Anda membukanya satu persatu. Anda boleh mengangkat roti yang ada di tangan Anda. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda ini adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda ini adalah darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Kalau Anda percaya bahwa darah Kristus berkuasa untuk memulihkan kehidupan kita, berkuasa untuk menyembuhkan kita, berkuasa untuk mengubah dan mentransformasi kehidupan setiap kita. Jika Anda percaya semuanya itu, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur. Pada pagi hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setiap kali kami melakukan ini, kami diingatkan bahwa anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa, tapi Tuhan turun dari surga, datang ke dunia ini, mati bagi kami semua di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit untuk membuktikan kepada dunia Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas dunia ini. Dan bagi kami yang percaya, kami tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan, walau terkadang kami tidak setia. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, walaupun seringkali kami tidak mengasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bangun setiap hari dalam kehidupan kami sadar bahwa betapa besar kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bisa bangun tadi pagi, dan kami masih bisa hidup satu hari lagi, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau hidup sedemikian rupa sehingga kami selalu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi kami akan
mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri kami akan memampukan kami untuk memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dari apa yang kami dengar hari ini. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka kehidupan kami, supaya benih firman Tuhan yang disebarkan pada hari ini jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Dan benih itu berakar, dan benih itu pada akhirnya bertumbuh, dan benih itu akan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, dan kalau Engkau Tuhan yang hidup, Engkau mampu untuk berbicara kepada setiap kami Tuhan, yang ada di sini maupun yang beribadah secara online. Kami mengucap syukur, dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Do you ever feel stuck? Like that Band-Aid ain't coming off without hair stuck. Like my kid got their head stuck in the railing, again stuck. Like I just paid $1.50 for nothing stuck. All of us have been stuck at one time or another. Whether stuck in a relationship, a career, debt, there are many ways that we can find ourselves stuck. Join us as we move from being stuck to unstuck. Di tahun 2008 ada seorang pria yang bernama Nicholas White. Pria yang pada saat itu berumur 34 tahun. Sekali lagi ini tahun 2008. Dia bekerja di lantai 39 dari salah satu gedung yang ada di Manhattan, New York City. Suatu hari dia bekerja sampai larut malam. Pada waktu itu hari Jumat, jam 11 malam. Dan di tengah-tengah dia bekerja, dia pikir dia mau take a break sebentar, mau beristirahat. Dan dia berencana untuk take a smoking break, atau beristirahat, turun ke bawah, keluar dari gedung untuk ngerokok sebentar. Waktu dia pencet elevator, dia masuk saudara ke dalam elevator, ke dalam lift, ke dalam elevator. Pada waktu itu Jumat jam 11 malam. Dia keluar dari elevator hari Minggu jam 4 sore, saudara. Dia stuck, dia terperangkap, dia terjebak selama 41 jam. Anda masih ingat gak film dulu? Saya waktu besar, kita nggak tahu mama nih masih ingat gak? Ada film Kabayan pergi ke kota. Dia bingung, orang tuh masuk ke lift tuh gemuk, terus pas keluar kok kurus gitu saudara. Ya. Nah si Nicholas White ini terperangkap 41 jam di dalam elevator. Kebetulan semuanya terekam, saudara. Jadi dia mundar-mandir di dalam elevator, saudara, dia panik, ya kan, di dalam elevator itu sebenarnya dingin, tapi dia berkeringat. Tahun 2008 mungkin nggak semua orang punya handphone seperti saat ini, jadi dia nggak punya handphone, dia nggak punya jam, dia nggak punya makanan, dia nggak punya minuman, yang dia punya di kantong cuma permen mint. Akhirnya jam 4 sore, seorang janitor atau seorang yang bersih-bersih gedung datang untuk bersih gedung, dan entah gimana akhirnya dia diselamatkan oleh seorang janitor. Saudara. Bayangin 41 jam, dia pikir dia akan mati karena dehidrasi, kekurangan cairan. Saudara. Fakta yang menarik tentang Nicholas White, sampai hari ini dia masih menggunakan elevator. Karena buat beberapa orang mungkin mereka trauma. Tapi sampai hari ini dia bilang, karena saya bekerja di New York, di gedung yang tinggi, akan sangat tidak praktis untuk hidup saya kalau saya tidak menggunakan elevator. Hari ini saudara, kita akan berbicara mengenai topik unstuck. Stuck itu bahasa Indonesianya apa ya? Stuck itu bahasa Indonesianya terjebak, terperangkap, mentok saudara. Mungkin stuck itu ya gini-gini aja saudara bahasa Indonesianya. Ya.
Nah, setiap dari kita nggak kepingin, saudara, untuk stuck, ya kan? Anda tahu sendiri, Anda nggak suka rasanya Anda terjebak dalam kemacetan. Benar ya, saudara ya? Nggak bisa kemana-mana, lambat. Nggak enak rasanya terjebak, saudara. Mungkin buat Anda di sini yang pelajar, ya kan? Ada PR yang kumpulnya jam 8 pagi, sekarang jam 1 pagi Anda masih belum kerjain apa-apa karena Anda nggak punya ide bagaimana nih. Anda stuck, saudara. Mungkin yang lebih penting lagi, ada dari kita yang merasa bahwa kehidupan ini, di dalam kehidupan ini kita stuck, saudara. Saya nggak tahu apa yang setiap Anda alami. Mungkin setiap dari kita mengalami hal yang berbeda-beda. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang merasa stuck, terjebak dengan rutinitas sehari-hari. Ya kan, kita pagi bangun, pergi ke tempat kerja, ngerjain hal yang sama, pulang kerja kita pulang ke rumah, makan, mandi, tidur, besok bangun lagi ngerjain hal yang sama, saudara. Kita merasa stuck, kita merasa terjebak, terperangkap dengan rutinitas yang seperti itu. Mungkin ada beberapa dari kita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mungkin untuk Anda yang nonton online, Anda adalah ibu rumah tangga. Anda bangun pagi, anak-anak, Anda nyiapin anak-anak, Anda masakin makanan, makan pagi buat mereka. Mereka pergi sekolah, kita bersih-bersih rumah, kita masak, kita cuci baju. Mereka pulang sekolah, kita siapin makanan. Suami pulang sekolah, kita siapin, pulang kerja, kita siapin makanan, saudara. Setelah itu kita beres-beres, habis itu tidur. Besok pagi bangun, melakukan hal yang sama lagi, saudara. Mungkin kita merasa stuck atau terjebak di dalam rutinitas itu. Atau mungkin ada di antara kita yang terjebak dengan masa lalu kita. Di masa lalu kita pernah mengalami kekecewaan, kita pernah gagal. Ya kan? Nah, sekarang untuk kita moving forward, untuk kita melaju ke masa depan, kita punya ketakutan tersendiri. Mungkin ada beberapa dari kita yang udah pacaran lama, kita udah kasih yang terbaik, kita udah investasi dalam kehidupan kita untuk hubungan itu, terus akhirnya nggak jadi, saudara. Hari ini kita mau mulai pacaran lagi, aduh gimana ya kalau buang-buang waktu kayak dulu, gimana ya nanti kalau relationship-nya gagal lagi. Mungkin ada di antara kita yang pernah menikah, terus gagal dan berujung kepada perceraian. Hari ini di musim yang baru, dalam kehidupan Anda mau cari pasangan baru, tapi gimana kalau nanti gagal lagi, saudara? Mungkin kita pernah usaha, mungkin kita pernah partneran sama orang. Pada waktu itu gagal, sekarang Anda mau percaya lagi dengan orang, mau partneran lagi sama orang, itu rasanya susah banget, saudara. Kita nggak bisa move on ke masa yang ke depan karena kita stuck dengan apa yang kita alami. Kita pernah kecewa, kita nggak tahu apakah kita berani untuk move on, untuk mengambil keputusan, untuk melangkah dalam kehidupan kita di lembaran yang baru. Saya rasa ngomong-ngomong soal stuck, saudara, ngomong-ngomong soal terjebak, begini-gini aja mentok, saudara. Di Alkitab ada cerita yang pas banget, yang hari ini kita akan lihat sama-sama. Kita akan melihat dari Injil Yohanes, saudara. Anda bantu saya, Injil ada 4, yaitu Injil apa aja, saudara? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu artinya kabar baik, the gospel, good news. Ya. Nah, Injil itu seperti biografinya Yesus lah, itu cerita kehidupannya Yesus. Nah, ada 4 kitab yang ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Hari ini kita akan melihat tulisan yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus, salah satu dari murid Yesus yang terdekat. Jadi kemanapun Yesus pergi saat itu, Yohanes selalu ada di sana. Yohanes mendengar apa yang diajarkan Yesus. Yohanes juga menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri perbuatan-perbuatan ajaib dan mukjizat yang Yesus kerjakan. Hari ini Yohanes menceritakan kepada kita perjumpaan antara Yesus dengan orang yang sakit selama bertahun-tahun, saudara. Yuk kita lihat ceritanya. Kalau Anda punya Alkitab, Anda boleh buka. Kalau enggak, Anda tinggal lihat di screen di depan. Atau screen baru kita yang di sini, saudara. Anda bisa ikuti ceritanya. Yohanes 5, kita mulai dari ayat yang pertama, dikatakan ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Sesudah apa, saudara? Saya harus ceritakan ini karena ada kaitannya apa yang kita bicarakan hari ini, saudara. Ini di pasal yang kelima. Di pasal sebelumnya, Yesus kan menuju ke Yerusalem nih. Tapi Yesus melewati sebuah daerah yang disebut dengan Samaria, saudara. Waktu Yesus lewat daerah Samaria, dia bertemu dengan perempuan, kita nggak tahu siapa namanya, Alkitab hanya mencatat perempuan Samaria. Anda tahu ya ceritanya, mungkin beberapa dari Anda tahu ceritanya. Dia ketemu dengan perempuan ini dekat sumur, ada air. Terus inilah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Yesus bilang gini, ada air yang kalau kamu minum, kamu gak akan haus lagi. Yang Yesus maksud adalah nih, ada air yang akan memberikan kamu kehidupan dan kepuasan yang sejati dalam hidup ini. Kalau Anda dengar itu, pasti Anda akan meresponi hal yang sama dengan perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu bilang gitu, itu air apaan? Di mana saya dapetinnya? Gimana saya cara dapetinnya? Yesus berkata, akulah air kehidupan. Nah, saya mau Anda ingat dua kata ini, air kehidupan. Kira-kira bisa gak saudara? Karena di penghujung dari pesan ini, kita akan kembali kepada kedua kata ini, air kehidupan. Boleh gak Anda bantu saya katakan ini 2 kali lah, biar Anda bisa ingat. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Air kehidupan, saudara. Nah, sesudah dari Samaria, Yesus menuju ke Yerusalem untuk merayakan hari raya orang Yahudi. Kemungkinan besar, ayat pertama katakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, hari raya apa? Kemungkinan besar ini adalah hari raya yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Pentakosta di perjanjian lama adalah hari raya di mana orang Yahudi memperingati akhir dari musim panen. Ya seperti ucapan syukurlah Tuhan, terima kasih atas hasil panen yang kau berikan tahun ini. Tapi di perjanjian yang baru, itu perjanjian lama, perjanjian yang baru, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus kepada gereja mula-mula dan orang Kristen di generasi pada saat itu, saudara. Bahasa Yunani dari Pentakosta itu artinya 50. Kenapa 50? Karena 50 hari setelah hari Paskah. Setelah hari kebangkitan Yesus itu Pentakosta, saudara. Nah yang uniknya hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta. Nah waktu Yesus menuju ke Yerusalem, Yohanes mencatat gini, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan ada 5 serambinya. Jadi dekat Yerusalem ada pintu gerbang yang namanya pintu gerbang domba. Dan di situ ada kolam. Kolamnya namanya apa saudara? Bethesda. Di sekeliling kolam itu ada 5 serambi saudara. Nah terus Yohanes bilang gini. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Loh, kenapa kolam Bethesda itu jadi tempat ngumpul orang-orang sakit dan orang-orang cacat? Nanti akan dikasih tahu, saudara. Apa alasannya? Tapi mungkin saya kasih Anda visual sedikit gambarannya supaya Anda bisa nangkep, saudara. Inilah gambaran kolam Bethesda di mana orang-orang sakit itu ngumpul. Dan orang-orang cacat. Saudara, uniknya, ini catatan sampingan sedikit. Mudah-mudahan nambahin pengetahuan Alkitab Anda. Sampai sekitar 100 tahun yang lalu tempat ini gak bisa ditemukan, saudara. Jadi ada banyak orang yang non-Kristen mungkin yang menggunakannya untuk menyerang Alkitab. Oh, Alkitab itu cuma mitos, Alkitab itu cuma dongeng. Buktinya tempat ini gak ditemukan. Tapi sekitar 100 tahun yang lalu, sekelompok arkeologi, saudara, Anda tahu arkeologis ya, yang menggali-gali, cari benda bersejarah, cari tempat bersejarah kayak Indiana Jones gitu, saudara. Ya. Mereka menemukan sebuah kolam. Tapi mereka pun nggak pasti apakah kolam itu sama dengan apa yang dicatat di sini. Tapi 30 tahun yang lalu, tempat yang dimaksud di sini ada kolam, ada serambi-serambi, saudara, ditemukan, saudara. Jadi saya cuma mau kasih tahu sama Anda, Alkitab yang Anda punya itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu harus jangan disimpan, saudara. Harus diapain, saudara? Dibaca dong, saudara. Sangat luar biasa.
Itu bukan hanya dongeng, bahkan para penggali sejarah atau arkeologis itu, saudara. Kalau mereka mau cari tempat-tempat bersejarah atau barang-barang bersejarah, salah satu penuntun yang mereka pakai adalah Alkitab Anda dan Alkitab saya. Letak geografisnya Anda bisa temukan hari ini. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa balik lagi di kolam Bethesda itu orang-orang sakit pada ngumpul? Oh, ternyata ada penjelasannya. Ternyata orang-orang pada saat itu punya kepercayaan. Ini kepercayaannya, saudara. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi intinya kalau air itu bergoncang, saudara, mereka percaya ini malaikat yang menggoncangkan air itu. Nah, mereka akan balapan tuh, siapa yang nyemplung duluan, siapa yang terjun duluan, apapun penyakitnya akan sembuh, saudara. Itulah alasan kenapa orang-orang pada ngumpul di situ. Lalu Yohanes tiba-tiba mengalihkan ceritanya dan fokus kepada satu orang ini, saudara. Yohanes bilang gitu, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kita nggak tahu orang ini umur berapa, tapi kita tahu sakitnya udah 38 tahun. Kita nggak tahu dia sakit apa, tapi nanti kita akan tahu bahwa penyakit orang ini yang menghalangi dia untuk bergerak, saudara. Kemungkinan besar apa yang dialami oleh orang ini adalah orang ini lumpuh 38 tahun. Nah, ngomong-ngomong soal mentok nih, saudara. Ngomong-ngomong soal hidup gini-gini aja, terperangkap, terjebak. Coba deh Anda bayangin hidup orang ini. 38 tahun lumpuh, saudara. Mentok gak hidupnya? Saya kasih Anda gambaran ya. Bayangin bersama dengan saya. Setiap pagi misalnya, keluarganya atau temannya bawa nih orang ke kolam Bethesda, ditaruh di situ. Udah ya, ntar sore gue jemput ya, pulang keluarganya, saudara. Sore dijemput. Oh enggak ya, hari ini enggak bergoncang ya airnya. Oke, anterin pulang, saudara. Besok pagi ditaruh lagi di situ, saudara. Udah ya, sore gue jemput ya. Bayangin kalau kita ngomongin orang yang hidupnya begini-begini aja. Inilah yang dialami oleh orang ini. Kita juga nggak tahu, nggak dicatat, orang ini sudah ke kolam Bethesda ini udah berapa lama. Mungkin 20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, 2 bulan terakhir, kita nggak tahu. Tapi itulah kehidupannya, mentok saudara gini-gini aja. Mungkin gambaran kondisi kehidupan seperti ini, mungkin Anda bisa mulai, kok gambarannya mirip dengan saya ya? Ya kan? Mungkin Anda sehat, mungkin Anda dan saya kita nggak punya penyakit seperti orang ini. Tapi mungkin kita sama, setiap hari kita bangun, kita rasanya harus menyeret diri kita ke tempat kerja. Kerja di tempat yang kita nggak suka, kerjaannya kita nggak suka, orang-orangnya kita nggak suka, saudara. Tapi mau gimana lagi, cicilan ada yang mesti dilunasin, anak-anak mesti kuliah. Tapi tiap hari kita rasanya, aduh. Atau mungkin saya berdoa nggak ada di sini, saudara. Atau jangan-jangan ini adalah gambaran dari pernikahan kita, saudara. Ya kan? Udah nggak ada lagi api asmaranya, saudara. Apa kata penyanyi kopi dangdut? Api asmara yang dahulu. Tuh ada yang lanjutin, tahu hafal lagunya. Sekarang pernikahan kita pokoknya gini. Oke ya, lu lakuin bagian lu sebagai istri. Ini bagian gue sebagai suami. Udah ya, gitu ya. Udah tiap hari begitu aja, saudara. Pokoknya tugas lu istri sebegini, tugas gue suami seperti ini. Stuck gitu, saudara. Ya begini-begini aja, saudara. Buat orang yang lumpuh selama 38 tahun ini, Anda bisa bayangin frustasinya, saudara. Setiap kali air bergoncang, dia mau nyemplung, mau ke kolam itu, udah diduluin orang. Dia selalu kalah, saudara.
Setiap air bergoncang, dia menyaksikan orang-orang menerima mukjizat, orang-orang menerima kesembuhan. Waktu dia lihat keadaan diri dia bilang gini, kapan gue bisa kayak begitu? Lalu ini kelanjutan ceritanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh ini. Apa pertanyaan Yesus, saudara? Maukah engkau sembuh? Anda pernah menyadari gak? Setiap kali Yesus bertanya sesuatu yang signifikan atau titik balik dari cerita, sebuah cerita akan apa ya ngomongnya? Sesuatu yang signifikan akan terjadi, saudara. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Waktu Yesus kasih makan 5.000 laki-laki, 20.000, ya total 20.000 orang lah. Yesus tanya apa? Ada yang masih ingat? Apa yang kamu punya di tangan kamu? Waktu wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun menyentuh jubahnya Yesus, Yesus menoleh, apa yang dia tanya, saudara? Siapa yang menyentuh aku? Kali ini Yesus tanya sama orang yang lumpuh selama 38 tahun. Pertanyaannya apa, saudara? Maukah engkau sembuh? Anda perhatiin ini ya, respon orang yang 38 tahun sakit ini, lumpuh nih ya. Yesus tanya apa, saudara? Sekali lagi bantu saya. Maukah engkau sembuh? Anda lihat responnya? Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini saya aja yang salah baca, saya aja yang salah nangkep, atau saudara juga? Coba ya, ulang lagi. Pertanyaan Yesus apa, saudara? Maukah engkau sembuh? Dalam pikiran saya, kemungkinan jawaban dari pertanyaan itu cuma dua. Maukah engkau sembuh? Iya Tuhan, saya mau, atau enggak mau Tuhan, saya enggak mau sembuh. Tapi ini orang memberikan daftar yang panjang kepada Yesus. Yesus ini lu tahu gak nih? Gue nih udah sakit begini udah 38 tahun. Setiap hari gue kesini gak ada perubahan. Ya kan? Gue mikirnya orang mah keluarga gue, teman-teman gue, orang mah jangan ditinggal kayak orang ditaruh. Terus nanti ditemenin kayak jadi kalau air bergoncang dia bisa nyemplungin. Bla 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 bla. Ya kan? Orang mah mereka anterin gue mestinya pagian, waktu belum rame, jadi bisa dapat tempat di tepi kolam. Jadi kalau airnya bergoncang tinggal terjun. Jadi saya duluan, jadi saya yang sembuh. Atau jangan-jangan ini nih ada permainan nih. Mungkin sistemnya nih, mungkin pada korupsi nih, itu penjaga kolam di situ. Itu mereka udah dikasih uang. Jadi makanya orang-orang yang ngasih uang itu dapat tempat yang enak di pinggir kolam. Sedangkan saya nggak bisa dapat tempat di situ karena mereka udah disogok, saudara. Pertanyaannya padahal, maukah engkau sembuh? Tapi dia beri Yesus daftar yang panjang kenapa alasan dia ada dalam kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu, saya nggak bermaksud untuk menyepelekan kondisi atau situasi yang Anda alami akhir-akhir ini. Jangan-jangan saudara, kita itu stuck, terperangkap. Kita nggak bisa menerobos keluar dari situasi kita saat ini. Karena kita punya hobi blaming, saudara. Menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, ya kan? Menyalahkan keluarga, saudara. Waktu kita kecil, mama saya paling benci kalau kita nyalain orang. Kita nggak naik kelas, kita salahin gurunya, nggak becus, nggak bisa ngajar katanya saudara. Padahal kita yang nggak belajar saudara. Jangan-jangan kita punya hobi seperti itu. Ini nih kita stuck nih, aduh andai kata keluarga gue itu bisa seperti kayak keluarga teman saya. Andai kata Tuhan kasih saya lahir di keluarga yang lebih kaya saudara. Kita merasa stuck di tempat kerja karena kita pikir ini company gue nih nggak gitu take care employee-nya. Bosnya nggak gitu take care employee-nya, saudara. Atau kita merasa bahwa ini peraturan yang ada, sistem yang ada, pemerintah, ya kan, negara ini
punya sistem yang tidak baik. Makanya saya ada dalam kondisi yang seperti ini, saudara. Kalau Anda izinkan saya cerita sebentar, saudara. Anda sudah sering dengar cerita ini. Tapi saya dan Nana, istri saya, kemarin itu kita stuck, saudara, secara keuangan. $90.000. Sekali lagi saya ulangin, $90.000 itu utang kami dalam student loan. Ada begitu banyak respon yang kita bisa ambil. Respon yang pertama mungkin kita bisa hidup dalam penyesalan. Tahu gitu dulu gak usah lah utang-utang sekolah. Gila 90.000 bisa buat apa aja ya. Atau kita bisa meresponinya dengan menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, saudara. Menyalahkan sistem. Itu kurang ajar tuh. Anak umur 18 tahun, anak umur 21 tahun disuruh tanda tangan. Kita mana tahu apa yang kita tanda tangan, mana ada orang yang baca semua dan sebagainya, saudara. Memang itu sesuatu yang menurut saya sampai hari ini perlu diperbaiki oleh pemerintah. Tapi kita nggak menyalahkan, saudara. Kita udah nggak tahu rasanya kalau mikirin masa depan tuh udah susah banget, pokoknya udah mumet banget, udah kepikiran $90.000. Tapi istri saya, Nana, saudara, seseorang yang luar biasa. Dia nggak mengeluh, dia nggak menyalahkan siapa-siapa, dia nggak menyalahkan sistem, dia nggak terus hidup dalam penyesalan. Dan dia bilang gini, kita tanggung jawab. Kita udah tanda tangan, kita udah ngutang, kita udah mengambil, ya kan? Kita nggak nunggu-nunggu, kita nggak berangan-angan pemerintah akan hapus utang kita. Ya kan? Kita nggak nunggu-nungguan kapan ya kira-kira siapa ya presidennya yang akan hapus utang kita. Nana bilang, let's do it. Dan kalau Anda tanya, apa respon saya dan Nana ketika Tuhan bertanya gini, maukah engkau sembuh? Ini versi kita nih, saudara. Maukah engkau sembuh? Kita berdua bilang, ya Tuhan, kita mau sembuh. Kita nggak mau stuck lagi dalam keuangan kami dengan hutang yang numpuk seperti ini. Apa maksudnya kami berkata bahwa kami mau sembuh? Kami mau percayakan Tuhan dengan keuangan kami. Kami ingin terus mengelola dan mengatur keuangan kami dengan caranya Tuhan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Pengen sih punya hal yang seperti orang lain punya rumah, punya mobil bagus, bisa ngajak anak-anak jalan-jalan. Pingin, saudara. Tapi kita nggak mikirin itu, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, tapi ya Tuhan, kami mau sembuh. Kami mau keluar dari perangkap hutang ini. Kami percayakan keuangan kami kepada Engkau, ke dalam tangan-Mu. Kami ikutin, kami praktekkan semua yang Tuhan ajarin. Menyisihkan perpuluhan kami, menyisihkan persembahan kami. Berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Investasikan apa yang kami punya kepada generasi berikutnya, saudara. Dan akhirnya dalam anugerah Tuhan. Di akhir tahun kemarin, saudara. $90.000 lunas, saudara. Ya, Anda boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Semua karena anugerah Tuhan, $90.000 lunas. Nah, tapi pertanyaannya untuk Anda dan saya hari ini. Bagi Anda yang merasa stuck, terperangkap, mentok, saudara. Dan hari ini Tuhan datang dan bertanya kepada Anda, maukah engkau sembuh? Bagaimana kira-kira cara Anda meresponi pertanyaan itu? Boleh saya bilang seperti ini, saudara, mungkin saat ini Anda nggak perlu mikirin detail-detailnya kayak gimana. Aduh, nggak tahulah ke depannya kayak gimana. Mungkin Anda nggak usah punya perencanaan yang detail nanti ke depannya begini, begitu, begini, begitu. Hari ini yang Yesus tunggu-tunggu adalah respon dan jawaban dari Anda. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yang Yesus tunggu-tunggu adalah Anda berkata, ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, mulai hari ini, aku mempercayai kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini, cara aku hidup, aku mau melakukannya seperti cara yang Tuhan ajarkan. Mungkin saat ini itu aja yang Tuhan tunggu, saudara. Nanti detail-detailnya dipikirin lagi.
Lalu kata Yesus kepada orang yang lumpuh ini selama 38 tahun. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Anda bayangin 38 tahun lumpuh gak bisa jalan. Seketika dia berjalan. Kalau Anda nawarin orang ini mau dianterin gak kemana naik mobil, dia bilang gak usah. Enakan jalan katanya. 38 tahun gak jalan saudara. Ya kan? Dia kalau naik bus, lihat bus kosong, dia memilih untuk berdiri saudara. 38 tahun dia udah duduk, enakan berdiri. Setelah Yesus menyembuhkan dia, orang-orang pada tanya, saudara, siapa yang sembuhin? Yang mana orangnya kok kamu bisa sembuh? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang-orang banyak di tempat itu. Dengan kata lain, orang yang lumpuh ini, yang disembuhkan ini, nggak sempat kenalan sama Yesus, nggak sempat nanyanya siapa. Jadi waktu nanya namanya siapa, saudara. Jadi waktu orang-orang tanya siapa yang sembuhin, yang mana orangnya, dia bilang nggak tahu. Karena setelah dia disembuhin, Yesus tiba-tiba langsung berbaur ke dalam keramaian. Dan dia nggak sempat ngobrol, dia nggak sempat mungkin berterima kasih dan sebagainya. Lalu nggak lama kemudian, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Dan berkata kepadanya, mungkin waktu Yesus ketemu orang ini bilang, kayaknya saya ngenalin nih. Ya kan, kamu kan yang sembuhin saya. Yesus bilang sama orang ini, engkau telah sembuh. Terus Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Anda tahu gak kenapa Yesus benci banget sama dosa? Bahkan dia sampai rela untuk mati, memberikan hidupnya. Supaya dia bisa mengalahkan dosa. Karena dia tahu dosa itu merusak dan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Dan karena dia begitu mengasihi kita, makanya dia benci banget sama satu hal itu yang disebut dengan dosa. Karena itu menghancurkan kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Hari ini saya ingin tutup dengan ini, saudara. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang Anda alami hari-hari ini. Atau di area mana Anda merasa stuck, terperangkap, terjebak, mentok, begini-gini aja saudara. Saya nggak tahu saudara. Apakah dalam keuangan Anda, pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda, dalam pernikahan Anda, saya nggak tahu saudara. Sekali lagi, mungkin pada saat ini yang Anda butuhkan bukanlah tempat kerja yang lebih baik, bukanlah pekerjaan yang lebih bagus, bukanlah uang yang lebih banyak, saudara. Atau mungkin Anda pikir, wah hidup gue bakal lebih enak, lebih berubah kalau gue ketemu istri atau suami yang baru nih. Mungkin yang Anda butuhkan hari ini adalah perjumpaan dengan Yesus. Boleh Anda bantu saya apa 2 kata yang saya minta Anda untuk ingat? Sekali lagi apa saudara? Air kehidupan. Orang lumpuh ini waktu dia didatengin Yesus, dan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yang ada di benak dan pikiran dari orang ini adalah begini saudara. Wah akhirnya ada orang yang bakal nolong saya. Wah akhirnya ada orang nih yang akan bantu untuk ngangkat saya ke kolam. Dan kalau kolam itu bergoncang, dia akan bantu untuk ceburin saya supaya saya sembuh. Wah akhirnya ada orang baik yang akan membantu saya untuk deketin saya ke kolam. Nanti kalau bergoncang, dia akan bantu saya untuk masuk ke dalam kolam. Karena yang ada di dalam benak dan pikiran dari orang lumpuh itu adalah, itu tuh air ajaib. Air yang ada di kolam Bethesda itu adalah satu-satunya harapan dalam kehidupan saya. Itu air ajaib itu satu-satunya harapan supaya saya bisa sembuh. Supaya saya bisa merdeka dari sakit penyakit, dari kutuk. Supaya hidup saya bisa berubah, supaya hidup saya bisa menjadi lebih baik. Supaya hidup saya nggak mentok dan begini-begini aja. Saya harus masuk, saya harus dapetin
air yang ajaib itu, saudara. Itu jawaban hidup saya. Tapi yang orang ini gak sadar, ternyata dia gak perlu cari air yang itu, saudara. Karena air kehidupan itu datang kepada dia. Dia gak perlu datang mencari air yang lain, tapi air dari segala air. Air di atas segala air yang namanya air kehidupan itu sudah mendatangi kehidupan dia. Dan air kehidupan inilah yang akan memerdekakan, yang akan menyembuhkan, yang akan melepaskan dia dari rasa stuck itu, dari rasa terperangkap itu, yang hidupnya begini-gini aja. Saudara. Hari ini mungkin Anda berpikir, aduh, kalau gue bisa dapetin kerjaan yang kayak gitu aja. Aduh, kalau gue bisa dapetin yang satu itu aja. Ya kan? Kalau saya bisa dapat kesempatan yang itu aja. Kalau saya bisa dapetin bisnis partner yang kayak gitu aja. Kita selalu berpikir itu satu itu yang akan memerdekakan hidup saya. Satu itu yang akan mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Satu itu yang jadi harapan saya. Satu itu yang akan menjadi memberikan saya kesempatan lagi. Tapi kita lupa, saudara. Sang pemberi harapan yang sejati sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Jawaban yang kita cari bukan ada di kolam itu. Jawaban yang kita cari bukan ada di tempat-tempat itu, saudara. Bukan ada di perusahaan itu. Tetapi jawaban yang Anda cari sudah mendatangi Anda dan sudah ada di depan Anda semua. Namanya Yesus. Sekarang maukah engkau meresponi? Dia sudah mendatangi Anda gak usah cari-cari. Dan pertanyaan dia adalah, maukah engkau sembuh? Boleh saya mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan. Katakan, ku pandang pertolonganku datang dari-Mu, Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Yang percaya, nyanyikan ini dengan iman. Ku
ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berharap, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan, bahwa jawaban yang kami cari tidak ada di tempat-tempat yang lain. Kami hari ini diingatkan bahwa harapan yang kami punya, kami akan taruh bukan di tempat yang lain, melainkan di dalam-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat terjadi ketika kami mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami percaya kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, terobosan terjadi ketika kami berjumpa dengan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, yang kami rindukan dan yang kami ingini lebih dari segala-galanya adalah ketika kami mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami tidak tahu detail-detail ke depannya seperti apa. Tapi hari ini kami mau meresponi pertanyaan yang Kau lontarkan kepada kami. Maukah kami sembuh? Jawaban kami, ya Tuhan, kami mau. Tuntun hidup kami, berikan kami hikmat atas setiap keputusan yang kami ambil. Tuhan juga kasih kami hikmat untuk tahu bagaimana kami mempraktekkan segala sesuatu yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang disebarkan, biar firman yang diberitakan pada hari ini sekali lagi terus bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jemaat di tempat ini, Anda boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas kehidupanmu dan mengikuti engkau sepanjang kehidupanmu. Kasih karunia, kebaikan Tuhan, favor Tuhan, damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda. See you next week. Buat Anda yang beribadah online, see you next week. God bless you all. Bye now.